Kita lihat ada suasana berbeda yang tampak jelas antara sidang putusan Richard Eliezer dengan sidang putusan Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Dalam sidang putusan Eliezer, hadirin di persidangan bersorak haru dan gembira kala hakim memvonis Icat dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Kita akan mengulas berbagai ekspresi yang ditampakkan dalam sidang Richard Eliezer bersama pakar mikroekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam, Bu Monika. Halo, selamat malam, Mas Indra. Baik, saya ingin tahu pendapat Bu Monika terlebih dahulu. Saya yakin Bu Monika pasti mengikuti dari satu sidang dengan agenda vonis di seluruh terdakwa ya. Saya yakin Bu Monika juga mencoba untuk mendapatkan gambaran ekspresi seperti apa di masing-masing vonis. Mungkin secara umum terlebih dahulu, Bu. Apa artinya ini, Bu? Dengan semua vonis yang sudah ditetapkan atau diketukkan palunya oleh hakim tersebut. Baik, pesan yang disampaikan, pesan verbal dan nonverbal. Seperti kita pernah diskusi juga, Mas Indra, bahwa pesan verbal itu fungsinya terhadap suatu respon dari komunikasi itu kira-kira cuman kurang dari 10%. Sementara bahasa nonverbal ini menguasai sekitar 90%. Nah, bahasa nonverbal ini adalah merupakan bahasa yang bersifat universal karena verbal kadang-kadang karena constraint dari suku atau bangsa dan sebagainya menjadi berbeda. Nah, yang kita dapatkan dari nonverbal communication adalah collective feeling yang bisa dirasakan secara bersama. Artinya bagaimana masyarakat secara umum bisa menangkap perasaan-perasaan ini. Ya, nah ini sangat berbeda sekali dan kulminasinya terjadi pada hari ini. Ya, ada keharuan yang luar biasa dan kalau kita lihat mulai dari keluarga korban bahkan dari keluarga Yosua. Ya, ini sama-sama pelaku, tetapi mereka bisa menerima dan juga mendukung. Ya, terus kemudian kita lihat juga dari kedua orang tua dari Eliezer, ya, dan juga yang luar biasa adalah dari masyarakat. Dalam suatu pembicaraan kita, saya pernah bahas ini juga di Metro TV. Waktu itu kita membahas mengenai bagaimana juga masyarakat ini bersikap terhadap hakim, begitu ya. Nah, pada saat nota pembelaan dari Eliezer, ya, hakim itu duduknya juga sudah santai dan kemudian sudah di belakang dan meletakkan tangannya, gitu. Berbeda dengan dari terdakwa yang lain. Nah, apa artinya? Artinya di saat itu majelis hakim yang terhormat sudah memiliki sikap. Dan waktu itu saya juga mengatakan bahwa apapun keputusan dari hakim ini adalah yang sudah sangat terbaik, begitu. Karena pada saat investigasi ini dengan sangat hakim menggunakan teknik-teknik yang sungguh luar biasa, memang teknik yang digunakan secara profesional, begitu. Nah, kita juga bisa melihat sekarang bahwa ada haru yang luar biasa, ya, bahkan isak tangis dari Eliezer. Dan kalau kita perhatikan selama sidang vonis ini, ya, coba kita lihat tangan Eliezer tetap seperti ini, tetapi tidak bersandar pada sandaran kursi, ya. Jadi dia berpasrah hanya kepada tubuhnya sendiri. Sementara ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kemarin. Karena kemarin Ferdy Sambo masih duduk dengan kedua tangan ada di sandaran kursi dan itu masih tegak apa, Bu? seperti itu ini. Artinya apa? Ini bisa kenapa? Itu artinya apa? Artinya adalah kemarin saya juga bahas. Ya, artinya adalah Eliezer menyerahkan sepenuhnya, berarti kata-kata verbal yang digunakan yang dikatakan oleh Eliezer maupun penasihat hukumnya bahwa mereka sudah ikhlas, ya, tergambar melalui terkatakan melalui bahasa tubuh ini dengan tangan, ya, tangan seperti ini melipat dan kemudian diletakkan di badannya sendiri, bukan di sandaran kursinya. Nah, itu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kemarin, ya. Jadi artinya apakah benar ikhlas? Ya, benar ikhlas, begitu. Oke, Bu, ini kan kalau kita perhatikan sebenarnya menjadi sorotan juga kali ini adalah
hakim. Kita ingin membaca mikro ekspresi dari sosok hakim, terutama Hakim Wahyu ya. Ketika membacakan ini tadi Ibu sempat singgung juga. Ini menarik Bu, karena ketika ekspresi pembacaan vonis ini kita mungkin bisa nilai secara firm, apakah sangat firm saat itu. Tadi Ibu juga sudah mulai mundur ke belakang melihat sebenarnya sudah sejak awal atau di pertengahan sudah mulai punya sikap sebenarnya ya, hakim bisa menilai. Nanti kita ulas setelah jeda Bu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Dipersembahkan oleh Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date, Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Seiring dengan perubahan dunia film fotografi, kami membantu mengubah dunia sebagai prakarsa era digital. Dalam layanan kesehatan, kami merevolusi diagnostik dengan menerapkan teknologi AI kami. Tapi mengapa berhenti di situ? Saat kami bisa memfokuskan keahlian AI dan IoT pada inovasi bisnis, membantu mengatasi beberapa tantangan terberat di tempat kerja. Dalam hal inovasi untuk dunia yang sehat dan kehidupan yang berkelanjutan, kami never stop. Fujifilm, value from innovation. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Awal hari adalah waktu terbaik untuk menyimak berita hangat dan mereview kembali informasi yang paling dibicarakan. Peringatan 18 tahun tsunami Aceh yang jatuh pada hari ini dari lokasi Metro Pagi Prime Time, setiap hari jam 4 pagi. Journey, setiap minggu jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Kami masih akan coba membaca dari pakar mikro ekspresi terkait ekspresi selama persidangan Ferdy Sambo hingga vonis ini. Tapi saya ingin melihat Bu Monika Kumalasari, mungkin bisa Anda baca kali ini mikro ekspresi dari sosok Hakim Wahyu Santosa begitu. Dari sejak awal, kemudian gesturnya sebelum akhirnya membaca vonis di masing-masing terdakwa ya, dimulai hari Senin, Selasa hingga Rabu ini, Bu Monika. Ya, pada saat hari Senin sidang pembacaan vonis untuk Sambo ya, kita bisa merasakan bahwa tone dari majelis hakim ini juga terasa ya, karena ada penekanan-penekanan tertentu dan juga lebih cepat. Ketika seseorang membacakan sesuatu yang tidak nyaman karena keputusan ini memang ternyata kontroversial gitu ya, dengan sejarahnya apa yang pernah terjadi di PN Jakarta Selatan bahwa keputusan yang berbeda begitu. Nah ini kemudian yang terlihat dari majelis hakim ini memang dengan speed yang lebih cepat, terus kemudian juga dengan kata-kata yang berlibet gitu. Ya, jadi ketika seseorang dalam kondisi yang tidak nyaman, ya, maka seseorang secara bawah sadarnya ingin segera keluar dari situasi tersebut, dan itu memang tampak sekali, begitu, ya. Nah, kemudian di hari kedua menjadi lebih rileks, gitu ya. Kemudian puncaknya adalah di hari ini, ketika kita melihat bahwa sepertinya juga karena respon dari masyarakat ya, dari hari pertama itu juga dukungannya sangat luar biasa, sehingga di hari ini hakim terlihat lebih nyaman dan juga yakin dengan intuisi atau keputusan yang diambil. Terlihat jauh lebih rileks pada saat hari Rabu ini ya, saat membacakan vonis untuk Richard Eliezer, Bu ya?
Betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah, kalau kita Dan, lihat dari sisi memang pada saat pembacaan, baik, maaf saya potong Bu ya. Jadi kalau terlihat kalau dari pembahasan-pembahasan sebelumnya kan bicara soal teknis hukumnya dan lain sebagainya, ini ada pujian-pujian yang juga berdatangan kepada Hakim Wahyu. Disebutkan bahkan dari Menko Polhukam menyatakan bahwa majelis hakim mampu membuat narasi yang baik, narasi modern begitu dan berani. Ada di situ kata-kata berani, Bu. Saya ingin lihat apakah mungkin ini terhubung dengan analisis Ibu yang tadi di hari Senin ya, yang saat membacakan vonis terhadap Ferdi Sambo maupun Putri Candrawati. Apakah di sini terlihat memang hakim sedang merasa melawan, ada tekanan yang datang dan dia melawan itu karena ini adalah keputusan yakin ini adalah yang paling baik dan paling benar begitu. Apakah Ibu menangkap itu juga? Ya, selama ini masyarakat masih bertanya-tanya standpoint dari hakim ini berada di mana. Tetapi prediksi saya ya dalam beberapa kali persidangan saya mengatakan bahwa hakim ini sangat luar biasa dengan menggunakan teknik-teknik investigasi ya yang digunakan oleh security agent di luar negeri. Ya, jadi kalau ilmu yang saya pelajari itu semuanya muncul di persidangan. Bagaimana ketika beliau ini berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan sebagainya, teknik-tekniknya sangat luar biasa. Dan memang kalau kita mengamati juga bahwa akhirnya gestur dari hakim tersebut membuat saya yakin gini, karena boleh dong setiap orang pasti akan punya prediksi masing-masing dan itu wajar sekali gitu ya. Saya pernah mengatakan bahkan di media ini saya mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim akan sangat kontroversial karena di situ memang sudah terbaca ketika mulai dari nota pembelaan Eliezer itu beliau sepertinya sudah memahami secara keseluruhan dan bagaimana akhirnya gesturnya pun juga tergambar dari dari nota pembelaan tersebut dan ini berbeda dengan terdakwa yang lain. Betul. Begitu. Yeah. Jadi kalau kita melihat juga hari pertama memang menegangkan ya, tetapi dengan dukungan masyarakat yang luar biasa dan hari ini adalah puncak dari titik kulminasinya bahwa selama ini transmit dari pesan nonverbal yang ingin disampaikan bisa dirasakan secara bersama, secara kolektif, begitu. Ya, Bu Monika, yang menarik juga tentu saja karena yang paling juga perlu digarisbawahi adalah putusan hakim ini kan ada yang jauh lebih tinggi kepada 4 terdakwa yang lain daripada tuntutan jaksa begitu ya, putusan majelis hakim ini, dan jauh lebih rendah terhadap Eliezer daripada tuntutan jaksa. Artinya menarik yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ekspresi jaksa. Tadi memang rekan-rekan media juga sudah mampu meminta penjelasan atau pernyataan dari jaksa ya, dan di situ juga terlihat apakah mungkin Bu Monika juga mengamati bagaimana gestur jaksa kali ini begitu, Bu Monika? Ya, jadi ini sudah memenuhi hasrat dari masyarakat banyak karena walaupun jaksa ini ketika membacakan tuntutannya maka ekspresinya tidak seperti secara verbal disampaikan. Jadi untuk mengatakan berapa 12 tahun untuk Icat itu berat sekali ya. Secara emosional mereka juga terlibat sehingga saya mengatakan bahwa antara verbal dengan non-verbalnya ini kontradiktif begitu. Nah, ketika verbal dan non-verbal kontradiktif, maka artinya adalah bahwa apa yang disampaikan 12 tahun ini juga tidak memenuhi keinginan mereka secara emosi mereka gitu. Itu yang saya sempat perhatikan dan kemudian padahal kalau kita lihat misalnya jaksa menuntut sekian ya, ini di kasus umum ya, kemudian tuntutannya misalnya jauh lebih rendah, itu ada ekspresi kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi apakah yang sekarang ini jaksa terlihat kecewa atau justru seperti ini sesuai menurut jaksanya sendiri gitu, Bu? Ya, saya melihat bahwa kali ini ya tidak banyak kebocoran emosi, jadi artinya kita boleh mengatakan bahwa untuk menerima hal tersebut, keputusan dari majelis hakim, ya,
ini jaksa kita kali ini juga sepaham begitu, karena tidak ada kontroversi dari apa yang terlihat maupun apa yang disampaikan secara nonverbal. Ya, baik. Terima kasih Bu Monika Kumalasari atas waktunya, pakar mikroekspresi Monika Kumalasari.